Terima kasih atas Profesor Desa. Foto dulu yang Mas kan. Film atau tentang Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Kemarin saya cerita kalau saya ngajar 6 jenis mata kuliah ya. Nah, minggu kemarin saya kaget lagi karena hampir semua kelas itu punya mahasiswa yang banyak banget. Jumlah mahasiswa satu kelas itu rata-rata 30 sampai 40 orang loh. Terus ada juga satu kelas yang jumlah mahasiswanya 70 orang. Waduh, semester ini bener-bener super sekali. Dalam 5-6 tahun terakhir saya ngajar, baru pertama kali saya alami kondisi kayak gini. Saya seneng sih kalau ada banyak mahasiswa di kelas, tapi ya yang paling repot itu kalau ujian. Saya harus periksa hasil ujian dari banyak mahasiswa. Terus kemarin-kemarin saya ada kesempatan ikut acara makan-makan dengan tamu dari Jepang. Acara makan-makannya diadain di restoran masakan Indonesia yang ada di dekat Bekasi. Restorannya ada di salah satu mall di Bekasi. Terus letaknya itu ada di lantai paling atas. Nah, waktu itu saya duduk di depan tamu orang Jepangnya dan kami banyak ngobrol. Tapi pas ngobrol dengan mereka, saya mulai sadar kalau kemampuan komunikasi bahasa Jepang saya itu menurun. Dulu waktu di Jepang, saya sering ikut nomikai. Dari nomikai saya belajar banyak. Dengan ilmu dari nomikai, saya merasa bisa ngobrol sama siapa aja. Kalau sekarang, kayaknya saya udah nggak pede lagi. Terus kemarin Najmah jalan-jalan ke daerah yang namanya Ciwidey. Ciwidey ini ada di sebelah selatan kota Bandung. Dia hiking bareng sama tantenya. Tantenya ini tapi seumuran dengan Najmah, jadi hubungan mereka ya seperti teman aja. Dia pergi ke tempat yang namanya Ranca Upas. Di sana ada bumi perkemahan, penangkaran rusa, ada kafe yang estetik, dan ada jalur hiking juga. Dia dan tantenya hiking di sana terus nginep 1 malam. Saya yang di Jakarta cuma dikirimin video aja. Pemandangan di sana emang bagus banget. Saya, istri, dan Bintang juga kayaknya perlu healing ke sana nih. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini saya bakal ajak kalian ke daerah Jakarta Selatan. Hari Sabtu kemarin saya ikut seminar pendidikan bahasa Jepang yang diadain oleh Asosiasi Studi Pendidikan Bahasa Jepang Indonesia dan Universitas Nasional. Kali ini saya ikut sebagai pembicara loh. Tema seminarnya adalah tentang bagaimana merancang kelas untuk pidato atau presentasi bahasa Jepang. Pas seminar di Bali kemarin, saya presentasi tentang kelas presentasi bahasa Jepang. Nah, di seminar kali ini saya presentasi mengenai hal yang sama. Waktu di Bali saya presentasi pakai bahasa Jepang, soalnya seminarnya waktu itu adalah seminar internasional. Tapi kali ini saya presentasi pakai bahasa Indonesia, soalnya seminarnya adalah seminar lokal. Peserta yang ikut seminar ini adalah guru atau dosen bahasa Jepang yang mengajar di Universitas SMA atau di LPK yang ada di daerah Jabodetabek. Kayaknya tahun lalu saya juga cerita tentang seminar yang sama ya. Tahun lalu tempat kegiatannya di Jakarta Selatan. Nah, kali ini juga di Jakarta Selatan. Kalau dulu tempatnya lebih dekat ke Jakarta Timur, tapi kali ini Jakarta Selatannya agak jauh, yaitu dekat Kebun Binatang Ragunan. Awalnya saya mau naik motor, tapi hari itu saya lagi malas naik motor. Jadi saya mutusin naik angkot dan bis Transjakarta. Saya naik kendaraan umum supaya bisa hemat.
Saya naik angkot yang namanya Jaklingko untuk pergi ke terminal bis Transjakarta di Kampung Melayu. Dari situ saya naik bis Transjakarta. Saya udah lama nggak naik bis Transjakarta, jadi agak bingung dengan rutenya. Waktu itu bisnya udah penuh, jadi saya berdiri. Waktu itu saya di dalam bis sambil dengerin musik. Terus saking santainya, saya ngelewatin halte bis tujuan saya. Kelewatannya lumayan jauh dan gara-gara itu saya malah menjauh dari tujuan saya. Terus saya langsung turun dari bis dan pesen Gojek. Saya pesen Gojek yang motor supaya nggak kejebak macet. Abang Gojeknya datang agak telat, tapi dia kendarain motornya cepet banget. Biasanya saya suka ambil video pas naik Gojek, tapi kemarin itu nggak bisa, soalnya abang Gojeknya ngebut banget. Alhamdulillah saya sampai di tempat kegiatan 30 menit sebelum kegiatannya mulai. Saya langsung masuk ke dalam dan ganti baju. Tempat kegiatan kali ini agak unik, soalnya ada dua pilar besar yang ada di tengah ruangannya. Karena ada dua pilar besar itu, peserta yang duduk di sebelah kanan nggak bisa lihat peserta yang ada di sebelah kiri dan sebaliknya. Tapi walaupun begitu, seminar kemarin sih lancar-lancar aja. Hari itu saya jadi pembicara. Nah, kalau dari sudut pandang pembicara, layout ruangannya nggak masalah. Soalnya ya, kalau dari tengah, peserta di kanan dan kiri kelihatan semua. Pas baru datang di tempat kegiatan, saya terus terang gugup banget. Di sana saya ketemu kepala The Japan Foundation Jakarta dan pejabat yang lain. Terus yang hadir itu sensei-sensei senior yang berpengalaman. Saya deg-degan banget. Tapi sebelum acaranya mulai, banyak sensei yang ngajak ngobrol, jadi saya bisa sedikit santai. Sebelum saya presentasi, ada dua presentasi yang lain. Presentasi dari sensei The Japan Foundation dan sensei dari Universitas Nasional. Isi presentasi mereka bagus semua. Saya banyak belajar dari presentasi mereka. Saya jadi agak ragu dengan isi presentasi saya sendiri. Seperti yang tadi saya ceritain, kali ini saya presentasi pakai bahasa Indonesia. Saya jelasin macam-macam tentang apa yang saya kerjain di mata kuliah presentasi bahasa Jepang, termasuk cara menilai. Saya cerita kalau saya nggak pakai cara penilaian tertentu, soalnya mahasiswa rata-rata takut dengan penilaian. Biasanya mereka akan cenderung defensif dan nggak nunjukin mereka yang sebenarnya kalau mereka tahu bahwa mereka sedang dinilai. Karena itu jadi saya nggak pakai penilaian tertentu. Semua mahasiswa saya kasih nilai yang baik. Soalnya pas adain sesi presentasi mereka memang bisa. Kayaknya sensei yang dengar presentasi saya khawatir dengan mahasiswa yang kurang aktif di kelas tapi dapat nilai bagus. Kalau menurut saya sih itu resiko yang harus diambil. Pertama, yang penting kita harus percaya dulu sama murid kita. Kalau menurut kalian gimana?